Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Rafael Dwiwanda dari jurusan Teknik Elektro. Di sini akan mempresentasikan tentang membuat aplikasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan konsep abstrak final polimorfisme dengan menggunakan parameter A dan B menggunakan NetBeans atau bahasa Java. Baik, lanjut. Ini pertama-tama saya membuat sebuah package yang berisi kelas. Pertama membuat kelas match yang isinya itu untuk sebagai kerangka dasar. Jadi public abstract class ini adalah untuk kerangka dasar sebuah kelas yang nantinya akan memiliki beberapa sub class atau seperti tambah, kurang, ini tadi bagi. Lalu ada protected double A, B, C. Yang dimaksud adalah protected ini hanya bisa diakses dalam satu package. Jadi kelas lain dapat mengakses, namun tidak dapat diakses dalam package yang lain. Jadi kelas yang seperti tambah, kurang ini dapat mengakses, masih dapat karena dalam satu package. Double A, B, C. Double karena nilainya berbentuk bilangan pecahan. Lalu A, B, dan C. Nah, ini nanti fungsinya A, B, C itu, nanti yang A ini sebagai nilai variabel pertama, B itu sebagai nilai variabel kedua, dan C itu sebagai hasil. Lalu protect abstract void, kerangka pertama, metode pertama untuk kerangka pertama itu ini menggunakan setter dan getter. Setter dan getter itu setnya itu fungsinya sebagai set sebuah nilai yang berisikan sebuah double A. Lalu nilainya ini hasilnya akan ditampilkan pada get A. Lalu diulang lagi pada set B ini, yaitu set B double B, lalu get B. Fungsinya itu menentukan nilai atau mengset sebuah nilai validasi, lalu dihasilkan pada get. Lalu set C sama. Baik, setelah itu di sini saya membuat kelas baru, kelas tambah. Pertama, kelas tambah itu terdapat public kelas tambah extend match. Yang fungsinya dari extend ini yaitu sebagai extend itu sebagai memanggil kelas yang sudah atau fungsi yang sudah di coding di kelas match. Jadi tidak perlu untuk membuat codingan lagi di sini. Jadi hanya memanggil extend. Jadi tidak perlu membuat sebuah inisialisasi lagi seperti tadi double A, B, dan C karena sudah di extend. Lalu protect void set A, double A. Ini maksudnya seperti tadi, yaitu untuk membuat sebuah metode bahwa set nilai A itu berisikan tentang nilai sebuah pecahan. Lalu ini memberi atau list ini adalah mengkhususkan bahwa A ini adalah A atau variabel A ini atau nanti bilangan pertama itu adalah A. Lalu protect double get A ini untuk hasilnya, untuk menghasilkan dari nilai yang sudah dimasukkan dari get A. Dan ini di return. Jadi set ini selalu terdapat get karena ini satu keluarga. Jadi dalam program Java itu set itu selalu ada get karena dapat return yang untuk mengembalikan nilainya. Lalu diulang lagi set B, double B, dis B sama. Ini untuk variabel yang kedua, ini variabel yang pertama. Lalu yang C ini untuk hasil. Semua sama menggunakan set dan get. Yang fungsinya sama. Yang fungsinya yang set itu untuk mengeset sebuah nilai atau validasi. Nilai itu adalah nilai double. Lalu get itu untuk hasilnya. Hasil dari nilai double itu lalu direturn atau dikembalikan kepada B atau sebuah variabel B. Lalu ini untuk hasil. Lalu di sini protect void tampil. Ini untuk menampilkan sebuah hasilnya nanti atau hasil perhitungannya atau nanti penjumlahnya. C sebagai hasil, C sama dengan double atau nilai pecahan 7,5
ditambah 1.51. Jadi hasil dari 7.5 ditambah 1.51 sama dengan get C, jadi memanggil C. Karena ini adalah perintah untuk hasilnya. Itu. Nah, yang ini untuk ini set A, ini set B. Setelah itu, setelah selesai membuat kelas kurang. Di kelas kurang ini sama mirip dengan kelas jumlahan tadi, yang berbeda hanya pada ini, hanya pada inisialisasi sebuah variabel C ini, bahwa double ini ada dibedakan ini dari pengurangannya. Tadi kan plus, ini min. Jadi hasil dari 7.5 min 1,51 itu hasil dari get C. Sama, semuanya sama. Lalu pada perkalian juga yang membedakan tetap memakai sama ini sama, memanggil fungsi dari math menggunakan extend, jadi tidak perlu menginisialisasi atau membuat variabel double A, B, C, tidak perlu, jadi langsung otomatis, langsung membuat sebuah protect void set A, set B, set C yang berisikan get juga, yang untuk mereturn juga. Nah, bedanya dari pengurangan dan penjumlahan tadi, ini diganti tanda bintang karena ini perkalian. Lalu pada pembagian sama, memanggilnya extend lagi. Extend ini fungsinya kan sama, untuk memanggil fungsi yang sudah di coding di kelas math tersebut. Jadi tidak perlu untuk mengoding ulang atau mengoding lagi yang sudah di coding di math. Jadi ini memanggil, lalu sama protect void set A, get A, return set B, get B, return set C, get C, return. Yang karena fungsinya itu set A itu tetap sebagai nilai variabel pertama, set B nilai variabel kedua, dan set C untuk hasil dari perhitungan A dan B. Jadi untuk tampil tetap menggunakan void tampil, C double tetap, hanya perbedaannya di sini jika pembagian itu menggunakan tanda miring. Itu. Setelah itu yang terakhir membuat kelas main. Nah, fungsinya kelas main ini untuk memanggil kelas abstrak tadi dan tampil tadi untuk ditampilkan pada outputan sebuah perhitungan variabel tadi sudah di coding sebelumnya. Terus di sini kenapa pakai final? Karena final ini agar menghindari inheritance dari sebuah kelas. Jadi ini kelas ini tidak memiliki turunan. Kelas ini hanya kelas ini saja, tidak dapat diturunkan atau mempunyai subkelas. Lalu privat final ini hanya dapat diakses dalam kelas ini sendiri. Nah, string hasil ini menjelaskan bahwa string hasil sama dengan match. Ya, ini memanggil kelas abstrak tadi. Hasil itu sama dengan kelas abstrak yang tadi dipanggil. Lalu void cetak ini untuk cetak atau menampilkan objek lah, objek dari math tadi. Sistem out printer ini untuk menampilkan hasil, bahwa hasilnya sama dengan plus hasil dari math tadi. Atau set C, hasil kan set C tadi. Nah, set A, set B, set C yang sini tadi. Lalu di sini untuk for, lakukan for untuk integer i sama dengan 0, i tidak lebih dari objek yang sudah ditentukan, i plus plus. Objek i itu memanggil setiap hasil atau get dari math tadi. Jadi get A, get B, get C. Lalu sistem out printer, nah, pagar ini untuk outputnya nanti. Obj 0 ini akan kembalikan ke dalam nilai atau return, seperti return fungsinya. Terus public static void main string ini otomatisasi, yaitu kelas ini public. Lalu di sini inisialisasi bahwa tambah itu key sebagai new tambah. Jadi ini memanggil dari kelas tambah tadi, memanggilnya di sini. Bahwa key itu new tambah, kurang sebagai w, lalu kali sebagai e, bagi sebagai r. Key tampil. Nah, ini tampil ini memanggil dari codingan yang sebelumnya. Mungkin pada tambah tadi kan terdapat tampil di sintak paling bawah. Itu untuk outputannya. Jika penjumlahan disesuaikan key, jika pengurangan w, juga perkalian e,
R untuk bagian. Nah, baik. Lalu untuk hasilnya mungkin dapat dilihat saat kita dirend pada kelas main itu. Ini berikut adalah outputannya. Jadi dari hasil penjumlahan pertama, hasil dari 75 ditambah ini hasilnya penjumlahan. Karena ini tadi kan memanggilnya pada kelas main tadi key, ya kan? Ya, key untuk tambah, terus W untuk kurang. Jadi ini disesuaikan pada memanggil tampil tadi, metode tampil tadi. Jadi kesimpulannya seperti itu, bahwa menggunakan setter dan getter itu dan menggunakan kelas abstrak maupun final itu fungsinya jika final itu untuk mengurangi inheritance atau kejadian yang atau kelas final itu tidak dapat diturunkan. Jadi kelas itu hanya berdiri sendiri. Lalu kalau kelas abstrak itu sebuah kerangka dasar dari sebuah sub-sub kelas. Lalu yang ini adalah sebuah kelas-kelas yang ada pada kelas abstrak. Jadi ini sebuah kelas yang sudah didefinisikan di setiap kelasnya masing-masing. Lalu dipanggil pada kelas main. Baik, sekian dari saya. Saya Revaldo Yanda. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.